anggota KPI, ada Bapak Amin Syahbana. Halo. Selamat pagi. Gimana kabar Bapak? Baik. Iya, ini Sama sama- Bapak. Oh iya. Abang. Iya, Kalian kayak mikir pertanyaan apa yang pengen disampaikan ke saya gitu ya? Oh, sebenarnya kita udah terbiasa gini Jadi Pak. kalau ngelihat dari formatnya kan kurlep sama ya. Kurang lebih Kurang lebih sama dimulai dari kan. nol. Oke. Podcast ini juga ada audionya, ada visualnya visualnya, gitu. iya. Jadi ada dua pola Yung gitu. Iya, Pak. Jadi yang diawasi oleh KPI secara langsung. Jadi kalau kalian nanti main ke KPI ya di Jalan Juanda itu, di lantai 3 itu ada 160 orang yang menonton televisi dan mendengarkan radio 24 jam. Bener-bener. Disitulah peran dari Komisi Penyiaran Indonesia. Oh, mati. Iya, mati ya. Mati. Udah mati. Mati, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Halo semua sobat Pulang Kampus, gimana kabarnya? Semoga pada sehat semua yang udah masuk kuliah. Sekarang udah masuk semester gasal ya kan Yung? Iya, udah masuk perkuliahan baru, semester baru. Yang semester 1 semangat kuliahnya, yang semester 3 semangat kerjain tugasnya, yang semester 5 gimana? Udah mau pindah jurusan? Atau yang semester 7 1 tahun lagi tinggal sisa tugas akhir, skripsi, atau mau ambil project. Pokoknya semua semangat kuliahnya sampai beres. Nanggung kuliahnya ya. Pokoknya kalau mau kuliah langsung masuk UHAMKA karena UHAMKA unggul. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Hari ini kita akan berbincang lucu, berbincang gemes. Kita bakal belajar banyak terkait tentang penyiaran karena kita ini sekarang mahasiswa ilmu komunikasi, teman-teman. Betul. Kita udah gitu jurusnya broadcasting. Betul sekali. Broadcasting yang dimana berhubungan langsung dengan penyiaran. Nah, jangan sampai nih nanti kita ke depan jadi broadcaster yang ngasal-ngasal aja. Jangan langsung yang kayak ngerekam kita masukin, ngerekam kita masukin. Itu semuanya tergantung udah ada regulasinya kawan-kawan. Luar biasa ya bridgingnya ya, keren banget. Waduh, keren banget loh hari ini, saya semangat banget karena hari ini kita kedatangan langsung bagaimana? Kita kedatangan langsung anggota KPI. Ada Bapak Amin Syahbana. Halo. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Iya, ini Tadi kan di belakang panggung kita setuju untuk nggak formal. Masa Bapak? Oh iya, Abang. Kebetulan kebetulan Abang Amin ya. Siap, Abang Amin siap, ini siap, juga kader Muhammadiyah juga IMM. Itu dia dari IMM karena bagaimana saya semangat banget nih. Aduh gacor banget saya pagi ini ya. Jadi gimana? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak Amin gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tifal gimana? Alhamdulillah. Kabarnya? Udah tahu. Berarti Bapak nonton podcast juga? Wih, penonton setia. Oh. Buyung gimana Buyung? Sehat banget juga, alhamdulillah ya Allah. Jagung. Ini kok kalian kayak mikir pertanyaan apa yang pengen disampaikan ke saya gitu ya? Oh, sebenarnya kita udah terbiasa gini Pak. Jadi kita nggak mikir sih Pak, lebih ke arah panik aja. Lebih ke arah takut sih Pak. Iya, lebih ke arah takut aja. Cuma enggak lah, kita enjoy karena Abang Amin juga santai. Jadi kita semakin relax. Jadi Makin enjoy kita. Iya, makin enjoy. Jadi teman-teman sobat Pulang Kampus, kenalin juga ini saya Tifal. Bukan gitu dong. Iya. Benerin dong, ya kenalin kan ini. Iya. Aduh nggak lucu lagi. Ya, kenalin di sini ada Abang Amin. Beliau adalah salah satu anggota komisioner KPI yang mengatur regulasi penyiaran di Indonesia.
Bukan gitu? Iya. Pak Mazhar Betul, Pak Mahmud. Iya. keren. Iya, wah, luar biasa. Jadi keren banget loh saya. Terima kasih udah hadir ya, Pak. Wassalamualaikum. Udah selesai nih coach. Udah selesai dong. Kayaknya tapi selain Bang Amin ini selain kader Muhammadiyah juga mempunyai organisasi. Apa tuh? Namanya Bambu Forum. Ya. Bambu Forum. Keren banget. Keren banget. Riset, berarti riset ya. Riset doang. Tapi itu benar. Tapi salah. Bukan bambu, bumbu. Selain aktif organisasi, beliau juga aktif sebagai dosen. Betul. Iya, beliau Di mana, mengajar- beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta. Saudara kita saudara. Iya, saudara Anda. Iya. Kalau gua berdua dari riset nih, Ren. Lu apa kira-kira? Apa? Ayo apa? Kaget nih tadi gitu. Iya. Oke. Jadi beliau juga aktif sebagai dosen, aktif organisasi juga. Keren banget lah pokoknya. Jadi banyak banget yang bakal kita kulik, mulai dari penyiaran, aktivitas beliau itu ntar mengajar seperti apa. Terus yang paling penting juga kita ini mahasiswa broadcasting. Yoi. Yang nextnya bakal jadi broadcaster handal. Amin. Amin ya. Amin. Oke. Saya mau tanya sedikit Pak terkait di awal dulu dari sebagai Bapak menjadi anggota KPI, Komisioner KPI. Sebenarnya KPI itu apa sih Pak? Karena mungkin teman-teman di rumah, sobat pulang kampus yang di rumah tuh masih awam terkait KPI. Kalau kita kan udah jago banget sih. Apalagi saya udah pernah diajarin sama Ibu Titin, tau nggak? Tahu. Iya, dia tuh ngajarin saya UU penyiaran, UU ITN, banyak banget sampai. Kayaknya saya kenal juga tuh Bu Titin. Iya, beliau. Kayaknya komisioner LSF yang paling keren. Depannya kita undang juga beliau sama ketua LSM sekalian. Siap. Iya benar bertiga sama Bapak ya. Aduh keren banget luar biasa. Boleh Pak balik lagi tadi pertanyaan saya itu KPI itu di Indonesia sebagai apa sih? Pak? Oke, Dan oke. Apa itu KPI? Wah, jadi ini agak serius yang jawabnya. Sebenarnya ya? kita santai aja sih Pak. aja ya. Iya. Oke. Sambil baik. senam juga boleh Pak, masih pagi nih mumpung nih. Oke, jadi Tifal, Buyung, Jangkung, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu kita lahirnya, mungkin kalian udah lahir belum ya? Tahun 2002 gitu. Udah lahir nih. Aduh, kayaknya boros ya. Iya, boros banget ya. Kebetulan beliau lahir sebelum Indonesia merdeka. Iya. 44 ya. Iya, 44 kalau 45. Iya. Enggak 45 kurang semenit. Jadi semangatnya setelah reformasi, reformasi tahun berapa? Tahun 97. 98. Ya, tahun 98 itu kan dorongan dari masyarakat menginginkan agar Indonesia lebih demokratis gitu. Ya, jadi termasuk di sektor media. Ya, media itu kan pilar keberapa dari demokrasi? Ayo nih. Pilar Kedua. Salah. Salah. Pilar pertama. Salah. Salah. Empat. Pilar keempat. Pilar keempat. Benar. 24 tapi iya. Wah, ini kayak kalau mata kuliah pengantar penyiaran bisa Iya nih, aduh. ini. Iya, pilar tuh yang kalau tidur Ren, turun. Pilar. Oh, aduh, kaget lagi. Kaget. Ular. Aduh apa ya? Oke. lanjut, Jadi Pak. karena kita ingin semua demokrasi kita lebih baik pada saat itu, termasuk di sektor media, dan media itu kan juga ada media penyiaran ya. Iya. Nah, teman-teman di sektor media dan juga para pemerhati penyiaran mendorong, ini media penyiaran juga harus lebih baik lagi ke depannya. Ya, tidak boleh hanya dikuasai oleh oligopoli. Wah, tahu nggak oligopoli? Oligopoli itu apa Ren? Oli. Oli itu bola voli. Itu bola voli. Bola voli. Itu Jadi iya. dikuasai oleh hanya sekelompok pengusaha atau yang kita kenal dengan konglomerasi media. Ya kan. Nah, akhirnya dengan semangat tersebut lahirlah Undang-Undang 32 tahun 2002 yang dikenal dengan Undang-Undang Penyiaran. 2002 ke 2025 berapa tahun? Ayo sekarang. Oh, udah berapa tahun tuh? Udah sekitar matematika. 23.
23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Iya. Berarti udah lama ya, Udah lama. usia undang-undangnya ya. Nah, cuma balik lagi dengan semangat reformasi tadi, kita mendorong adanya regulasi yang lebih baik dalam melakukan tata kelola industri penyiaran di tanah air. Nah, karena ada undang-undangnya, maka harus ada badannya yang dimandatkan mengawasi, melakukan tata kelola, membuat regulasi di sektor penyiaran. Nah, itulah Badan Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau misalkan saya analogikan sedikit Pak, berarti KPI ini tuh kayak DPR-nya gitu Pak, pengawasnya. Apa beda? Kalau DPR itu kan membuat regulasi. Oh, kalau KPI hanya mengawas aja. Kalau kita membuat regulasi iya, tapi regulasi khusus di sektor penyiaran, Iya, ya penyiaran. kan? Nah, bisa juga sih dianggap sebagai DPR-nya DPR, penyiaran. lembaga penyiaran ya. Nah, cuma kan kita tidak melakukan kalau DPR kan juga membuat peran budgeting ya, Iya. penganggaran. Kalau kita enggak, kita kan lembaga negara yang memang sudah diberikan penganggarannya oleh negara gitu. Oh, berarti bisa dibilang lahirnya KPI itu 2002. Iya, 2002. Dari 2000. semangat pergerakan reformasi itu ya, Pak. Betul. Wah, keren banget sih. Keren banget. Jadi Jadi KPI itu adalah anak kandung dari reformasi. keren banget anak kandung dari reformasi. Oh iya, anak kandung Iya, dari reformasi. ini Ada bapak saya. Iya. Saya kerja. Kerja. Oke, berarti lanjut lagi Pak ke selanjutnya, berarti kalau KPI ini mengawasi penyiaran itu termasuk kalau seandainya nih kita kan syuting ini untuk tayang di YouTube. Apakah itu juga termasuk dari pengawasan KPI juga? Wih, luar biasa. Luar biasa, keren banget nih. pertanyaannya. Udah saya siapin dari 2 minggu lalu Pak, dari belum ada rencana buat kumpul ini juga udah saya siapin. Langsung gitu ya, ke inti ya, ke inti langsung. masalah, Saya tuh betul. kepo banget Pak, jadi kayak misal kita syuting-syuting gini, kayak buat konten-konten podcast, terus atau mungkin kita buat konten-konten sketsa komedi. Apakah itu untuk YouTube, apakah itu juga termasuk dari pengawasan dari KPI? Oke. Jadi kalau ngelihat dari formatnya kan kurlep sama ya. Iya. Audiovisual ya. Kurang lebih. Kurang Iya, lebih sama dimulai dari kan. nol. Oke. Podcast ini juga ada audionya, ada Iya, visualnya iya. gitu ya. Nah, tapi ada yang membedakan. Kalau TV yang kalian tonton di rumah itu kan menggunakan frekuensi, Iya. ya kan? Kalau kalian menggunakan apa? Media. Internet kan? Iya, Internet. 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 Ini harusnya kita telepon bututkan lah, Bu. Pengantar penyiaran kurangin kita iya, gitu. risetnya, aduh. Kurang mikir. Kurang Jangan emang- dilulusin ya. Iya, gimana sih udah semester Semester 7 ya? 7. Iya, siap. Bu, ya. Nah, balik lagi definisi dari penyiaran yang ada di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 yaitu semua lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi. Nah, lembaga penyiarannya juga ada 4 kategori. Ada lembaga penyiaran publik, TVRI, RRI gitu ya, yang dibiayai oleh APBN negara jadi. Kemudian juga ada lembaga penyiaran swasta. Nah, swasta itu ya dia tidak dibiayai oleh APBN, jadi boleh mendapatkan iklan, ya. Tapi juga ada aturan Swasta. juga swasta, ya. Yang stasiun-stasiun besar lah yang kalian saksikan saat ini Iya, ya. iya. Dan juga ada yang lokalnya ada juga. iya, juga. Kemudian ada juga lembaga penyiaran komunitas. Di sini ada misalnya TV kampus ada nggak? Ada. Ada. TV kampus. Nah, TV. kalau misalnya TV komunitas yang frekuensinya juga terbatas gitu ya, itu juga masuk ke dalam penyiaran. Kemudian ada juga lembaga penyiaran berlangganan gitu. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya Tifal, kalau YouTube yang menggunakan internet itu di luar dari definisi penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Jadi apakah saya tanya balik apakah itu diawasi sama KPI atau enggak akhirnya? Oh, pada akhirnya bagaimana? Jadi kita masuk pertanyaan selanjutnya, Bapak. Oke. Jadi kalau YouTube, podcast, media sosial itu bukan di ranahnya Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ada aturannya tapi
belum ada lembaga yang dimandatkan untuk mengawasi seperti halnya KPI mengawasi TV dan radio berbasis frekuensi tadi. Gitu. Oke. Jadi YouTube tuh udah ada regulasinya, cuma belum ada badan yang mengawasinya. Gitu. Gimana kan? Aman sih. Aman. Gimana aman? Gimana? Oke. Coba tadi Pak Amin bilang apa? Coba diulang lagi. Jadi Gimana? YouTube itu iya. belum bagian dari Bagian dari KPI. iya itu. Iya, yang diawasi oleh KPI. Iya, yang diawasi oleh KPI. Regulasi tapi udah ada. Re. Regulasi Jadi udah kita- ada, cuman nggak ada badannya. Iya, nggak ada badannya. Kalau badan tuh bentuknya kecil. Iya. Kalau yang besar operasi. Operasi. Iya nih koperasi nih. Operasi nih. Oke, tapi lanjut Pak. Ini mungkin nanti teman-teman juga bisa nambahin juga. Ini soalnya saya kepo banget Pak sama KPI karena gimana ya? Nanti kan saya semester 7, beres semester 7 masuk dunia pekerjaan. Dan saya juga emang niatnya tuh pengen masuk dunia pekerjaan tuh emang di bidang broadcasting. Iya, emang sini udah gitu Pak. Pengen, tadinya di awal masuk broadcasting pengen kerja jadi dokter nggak bisa. Iya. Jadinya broadcasting ya udah lah masuk TV. Iya, dokter gigi lagi. Jadi pemain film aja, kayak mukanya keren Tival. Wes. Boleh produser film bisa. Produser ya, Bu Titin, Iya, Bu tolong Titin, luar biasa, disalurkan. Bu Titin. Tolong nih, luar biasa Bu Titin. Tadi Pak masuk ke KPI, badan pengawasan itu. Terus kalau seandainya berarti kan KPI ini mengawasi TV-TV yang swasta maupun yang lokal. Iya, yang kan? tadi saya bilang. Iya, yang tadi Bapak bilang. Kalau seandainya TV-TV ini swasta maupun lokal ini ada pelanggaran. Nah, tindak lanjut dari KPI itu seperti apa sih Pak untuk TV-TV itu? Oke, bener-bener riset ini. Wah, Tival, saya riset banget, Pak. Karena Ini. tahu banget kalau KPI itu suka kirim surat cinta istilahnya. Kirim surat cinta. Surat peringatan, surat peringatan. Mungkin saya beberapa sering nonton berita Pak, jadi kayak ada beberapa misalnya kayak ada acara TV di stasiun TV swasta atau TV swasta, jadi tuh program itu sempat terhenti karena mungkin melanggar aturan dari KPI, kena betul, teguran dan mungkin kena suspend dan lainnya. Betul. Nah, tindak awal dari KPI itu gimana sih Pak kalau seandainya? Oke, jadi perlu saya jelasin dulu nih, biar KPI dinilai tidak sewenang-wenang gitu Iya, ya benar-benar. dalam melakukan tadi tindakan-tindakan yang Kiriman terkait surat dengan cinta. pengawasan ya. Iya. Jadi KPI itu kan ditugaskan oleh undang-undang untuk melindungi nih kepentingan masyarakat. Nah, yang namanya masyarakat itu mulai dari anak-anak, Iya. anak-anak yang dari Remaja. prasekolah, Iya. anak-anak sekolah usia 6 sampai 12 tahun, remaja kan masih remaja tergolong atau apa ini? Kita udah saya itu Balita, saya, balita. ini masih remaja atas. Kalau ini udah hitungannya udah lansia nih. Udah lansia yang ini. Ya, jadi ada remaja 13 sampai 17 tahun dan juga yang dewasa ya di atas 18 tahun. Nah, itu adalah kelompok masyarakat yang kita wajib untuk lindungi dari konten-konten yang dinilai tidak sesuai dengan apa? Dengan norma kita, kemudian dari nilai agama ya. Jadi dengan semangat tersebut maka KPI membuat aturan main. Ya, nah ini yang perlu diketahui juga nih sebagai mahasiswa broadcasting kan. Aturan mainnya apa namanya? Namanya Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran atau disingkat dengan P3 SPS. P3 SPS. Ada nggak bedanya P3 sama SPS? Kalau P3 itu aturan buat lembaga penyiarannya, stasiun televisinya, stasiun radionya. Dia harus paham P3 itu. Sementara untuk SPS-nya, standar program siaran, itu untuk isi siarannya, programnya. Keren ini. Oh, emang dia Yang dari tahu situ- dia sebenarnya. Iya, dia tahu sebenarnya. Dia tuh sebenarnya kurang lurin lah. Kalau kayak gini mah Baca nih. Iya, baca. Oh, baca. Jadi kalau P3 SPS itu diperuntukkan agar isi siaran yang kita lihat di layar kaca ataupun yang kita dengar di radio itu aman dikonsumsi untuk kelompok masyarakat. Bagaimana tadi kata Tival yang pertanyaannya visioner banget gitu ya. Kalau dianggap melanggar. Nah, disitulah peran KPI. KPI dimandatkan untuk bisa memberikan sanksi namanya. Ya, sanksi kepada siapa? Kepada konten dan lembaga penyiarannya.
Oke. Ya, apabila ada konten yang melanggar kepentingan anak, Ya. itu pasti akan kita kasih peringatan. Yang melanggar kelompok rentan, perempuan misalnya, kemudian kelompok disabilitas, nah itu juga siap-siap untuk bisa mendapatkan peringatan dari KPI. Nah, peringatan dari KPI juga ada klasifikasinya. Oh, jadi Enggak serta-merta langsung gitu ya di programnya dihentikan diputuskan, gitu. tidak. Jadi ada yang namanya surat peringatan dulu. Surat peringatan pertama, surat peringatan kedua. Masih ngayal juga nih gitu ya. Kita waktu itu pernah ada program acara yang kalau setiap ketemu sama narasumber perempuan apalagi cipika-cipiki gitu ya, terus peluk-pelukan gitu kan, itu kan seakan menormalisasi sesuatu yang belum dianggap sebagai sesuai dengan norma kita. Udah 2 kali dapat peringatan, masih seperti itu, akhirnya eskalasinya naik lagi, yaitu kita batasi durasinya. Misalnya dari 1,5 jam menjadi 1 jam. Masih nakal lagi, kita batalkan programnya. Kita minta program tersebut dihentikan, gitu loh. Masih nakal lagi, kita kasih sanksi. Sekarang ini lagi sedang bergulir, sudah disahkan ya PP-nya terkait dengan sanksi denda administratif gitu ya. Jadi kalau yang nakal itu bisa kena denda sampai dengan 1 miliar misalnya. Gitu. Itu ada dendanya juga Iya. ya. Berarti denda juga. Masih lagi gitu kan. Nah, kita bisa sampai dengan pencabutan izin prinsip penyiarannya, IPP-nya. Jadi enggak serta-merta kita tiba-tiba langsung dicabut, cabut atau kita hentikan. Jadi Berarti ada klasifikasinya Pak ya? betul. Sampai di tahap yang udah nggak layak tayang kan? Iya, betul. Nah, tapi lanjut lagi nih Pak. Ini nggak ada yang nanya lagi. Lanjut nih. Soalnya saya kepo banget Pak gitu. Kalau seandainya nih dalam program siaran tersebut yang melanggar itu si pemerannya gitu Pak. Nah, ini dia. Mas Bas. yang disanksi itu siapa gitu. Iya. Kalau seandainya yang melanggar itu pemerannya. Nah, ini yang perlu diketahui nih sama masyarakat bahwa KPI tidak memberikan sanksi kepada talent. Misalnya artisnya atau pemain sinetronnya. misalnya Buyung nih, pemain Buyung, sinetron. ya kan. Nah, bisa dibayangkan orang yang masuk TV itu kan jumlahnya bukan cuma 1-2 orang. Bisa ribuan gitu ya. Dan tidak mungkin KPI memberikan sanksi 1 per 1 orang. Jadi yang kita sanksi adalah programnya. Gitu loh. Lembaga penyiarannya. Gitu. Jadi salah tuh kalau misalnya ada drama-drama, gimmick-gimmick gitu ya yang ada di media sosial mungkin tahun lalu gitu ya. Yang seakan-akan dia diberikan sanksi oleh KPI talent tersebut. Salah banget. Salah banget. Jadi kita nggak memberikan sanksi ke dia, termasuk ketika dia mendramatisasi, saya nggak dia bisa masuk TV sini, saya kemudian ya diblokir. udah saya lebih baik di luar negeri gitu kan. Ya KPI sih nggak ada urusan sama dia karena yang surat peringatan yang kita berikan itu kepada program dan lembaga penyiarannya. Nanti program sama lembaga penyiarannya yang akan mengurus internalnya. Iya. Berarti dari lembaga penyiaran tersebut Betul. ya lanjut ke si pemerannya tersebut. Betul. Jadi teman-teman sobat Pulang Kampus kalau misalkan tiba-tiba artisnya hilang nih dari TV, itu bukan dari KPI-nya. Bukan. Emang dari udah lembaga penyiarannya sendiri yang udah kontrak udah habis mungkin gitu. Ya kan ngomongnya di kamera ngomong gitu, kontraknya sudah habis. Oke, Padahal mah Randy nanya. Iya. Nah, Pak. Coba jangan ngeliat TV. Boleh Pak dicabut dulu. Dicabut dulu. kalau misalkan nih, Pak. Udah kelar belum nih? Kita nih, kita takut lupa nih kita nih. Kalau misalkan nih, Pak, KPI nggak ada di Indonesia gitu. Bakal hancur nggak sih Pak kayak program di TV atau di radionya itu? Oke. Nah, saya balik lagi nanya. Kalau kalian nih Gen Z kali ini ya. Gen Z kan. Gen Z. Menurut kalian kalau misalnya tidak ada lembaga yang mengawasi konten di televisi dan radio, menurut kalian akan seperti apa? Bakal amburadul. Bebas saya itu ya. Bebas. Iya, jadi nggak ada kelompok. Contohnya yang bebas konten seperti apa yang menurut kamu nggak sesuai? Di TV? Ya di TV dan radio misalnya. Di radio saya kebetulan jarang
denger radio. Iya, TV, Paling TV. TV itu apa ya? TV pakai P ya. Iya, TV. Televisi. 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 Apa ya? Kalau untuk dulu mungkin kalau menurut saya ya. Iya. Katakan cinta, Pak. Oh, kenapa? Karena ya maksudnya apa isinya gitu loh, Pak. Cuman apa namanya kayak mecahin permasalahan dari cinta itu. Oke. Ya, maksudnya nggak ada isinya juga kalau Nggak ada menurut saya. isinya, Iya. oke. Itu sih. Itu jangkung. Buyung dari tadi yang paling pelit Apa ngomong ya? kayaknya ini. Iya, apa ya tadi nih? Paling boros juga. Mbak Milan ntar makanan nggak usah keluarin ya. kayaknya gimana ya? Buat nonton film. Bukan film, TV. Kalau film kan biasa. Iya. Ini dari tadi tidur atau gimana? Yang datang panas Wardi nanti ke sini. Iya. Konten apa yang menurut kamu bakalan membahayakan penonton gitu di TV dan radio? Mungkin- kalau misalnya nggak ada KPI. Mungkin iklan rokok kali Pak ya? Iklan rokok ini smart. Oh, Dia ternyata meskipun agak sedikit kayak tidur tapi dia Iya, mikir bener. Ada, Pak. kayak Gus Dur. Dia sebenarnya tidur Pak, dari tadi juga. Cuma emang dia paham. Iya. Oke. Berarti kalau periklanan juga diatur KPI? Iya diatur. Oh, periklanan Iya. Jadi tadi kalau misalnya tidak ada lembaga seperti KPI yang mengatur konten, tadi konten-konten yang Ketahuan cinta. yang nggak dianggap tidak penting. Iya. Kan segala sesuatu yang harusnya ada di dalam lembaga penyiaran itu adalah sesuatu yang punya nilai pesan, baik itu informatif, edukatif, meskipun juga dibalut dengan hiburan. Iya. Tapi ada sesuatu nilai yang bisa diperoleh oleh penontonnya, pendengarnya, gitu ya. Nah, termasuk misalnya bahaya kalau misalnya dinormalisasi tuh di tayangan sinetron, infotainment, talk show, rokok, gitu Iya, kan, merokok. atau minuman keras. Kan ada juga tuh podcast-podcast yang kayak gitu iya. kan. Oh, ada, Udah gitu bahasanya, kalau kita kan bahasanya agak bahasa-bahasa yang ini ya, Yang sopan, lebih sopan, formal, ya, formal. Iya, kita bahasa-bahasa formal. orang yang terdidik. Tapi Iya, kan kalau di podcast sebelah, misalnya ada semua jenis binatang itu keluar, ya kan? Nah, bukan cuma jenis binatang, kemudian bahasannya juga, Iya, penggunaan mulai bahasanya dari masih- bahasan yang sifatnya pornografi, bahkan kita dapat juga aduan tuh dari masyarakat gitu ya. Ada podcast yang mengundang mohon maaf ini ya, pekerja seks komersil misalnya, Oh, iya. perempuan. Iya, Bahasanya tuh bener-bener di luar norma kita deh, gitu kan. Bukan hanya pekerja seks komersial, tapi juga misalnya ada podcast yang berisi tentang, mohon maaf ya, KPI tidak berurusan dengan orientasi seksual orang, enggak, Iya. gitu. Tapi ada juga podcast yang terkait dengan kaum LGBT gitu kan. Banyak. Itu kan bahaya kan kalau misalnya ada di TV dan di radio ya yang free to air. Iya. Iya kan? Ini kan TV dan radio kan free to air yang berbasis frekuensi tadi. Iya. Bisa ditonton sama adik kamu, ya kan? Bisa ditonton sama temen temen kamu yang masih kecil gitu kan. Nah, ini yang berusaha kita lindungi melalui pedoman perilaku standar program siaran. Nah, balik lagi, jadi perlu nggak KPI atau lembaga yang mengawasi konten-konten yang ada di lembaga penyiaran ataupun yang di media baru misalnya? Saya pengen tanya sekarang. Kalau lembaga penyiaran kan ada KPI ya? Iya. Kalau di media baru tadi kayak di Twitter, di X, di YouTube, Iya, gitu ya, di media sosial, Instagram. TikTok. Menurut kamu perlu ada nggak lembaga Kalau- seperti KPI? Kalau menurut saya sendiri, ini mungkin sedikit aja kalau dari saya mungkin perlu sih Pak, perlu ada lembaga pengawasan. Cuma mungkin aturannya tidak seketat yang kita regulasikan di TV. Karena mungkin di YouTube itu kalau saya nangkapnya kenapa banyak yang aktif di YouTube, karena mungkin sekarang itu sangat bebas, benar-benar sangat bebas. Jadi orang-orang tuh mungkin ekspresinya kalau nggak bisa di TV, dia mengekspresikan di YouTube. Untuk cuma caranya mungkin masih banyak yang terlalu luas, terlalu liar untuk ekspresikan dirinya mereka. Jadi tetap perlu ada pengawasan kalau menurut saya. Cuma mungkin tidak seketat
apa yang ada di penyiaran televisi. Oke, aturan mainnya ya, aturan mainnya harus disepakati terlebih dahulu ya. Kalau Buyung gimana? Perlu Iya. Kalau gue gimana? Kabar sehat. Ada Hokmen di belakang. Tenang aja, Pak. Aman aja. Ditanya. Ditanya apa? Bagaimana? Iya, apa? Apa? Perlu Buyung gimana? Perlu nggak? Perlu nggak? Diawasi itu. Di media sosial, di YouTube, Iya, di IG, ada TikTok. TikTok kan peraturan. suka ada yang begini-gini nih. FYP ini mau gini-gini mulu, Pak. Aduh. Iya kan? Saya enggak, Bang, begini, Bang. Oh iya, benar. Ini apa nih? Motor. Oh, motor. Mungkin kalau pendapat saya sih harus ada sih, Pak. Harus ada. Kenapa tuh? Karena Di sini bilang nggak ada, semalam bilang nggak ada. Lu gang, ntar enak kalau ada. Masa ada KPI gitu, masa gitu? Parah banget, Pak. Ya lu parah banget. nggak mungkin kalau ada konten ya, biasa konten lah, konten yang berlebihan terlalu negatif. Nah itu mungkin harus di take down mungkin. Tapi untungnya sekarang udah ada YouTube. Ada yang kecil. YouTube, Oh iya benar. YouTube Kids, YouTube Kids. Jadi kalau Tapi kan nggak semua orang tua bisa ngawasin Iya, anaknya benar 24 banget, jam, iya. ya kan? Jangkung. Nah, kalau saya bener kayak kata Tipal, karena Nggak boleh nyontek dong. iya. karena media sosial itu kan tempatnya berekspresi Ekspresi. Iya. anak muda zaman sekarang kan. Jadi kayak kalau misalkan seketat peraturannya di televisi itu mungkin agak lebih apa ya namanya ya? Lebih apa namanya? Lebih ketat. Iya. Iya. Lebih apa? Lebih ketat apa? Lebih- apa? Apa? Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai Pak. besok ini. Lebihnya nanti lebihnya Sama Bapak dulu aja. lebih kurangnya mohon maaf. Bapak terima kasih udah mau memberikan wejangan-wejangan kita untuk terkait KPI itu seperti apa. Jadi Iya. nanti kita ke depannya sebagai mahasiswa mungkin calon broadcaster masa depan kelas banget. Calon broadcaster masa depan lebih paham regulasi yang ada di penyiaran Indonesia. Jadi Iya. kita tuh lebih paham lagi lah terkait aturan main yang ada di penyiaran. Karena ya kalau bukan kita juga nih Gen Z sekarang yang ngurusin broadcaster, karena kalau menurut saya industri seni itu nggak ada matinya, Pak. Iya. Ya kan industri seni itu nggak ada matinya. Televisi tuh hiburan tuh tetap, kalau maupun ada AI tetap nggak tergantikan lah kalau menurut saya industri perseni. Jadi tetap perlu ada pengawasan. Betul. Jadi jangan sampai ngelos aja nih ke depannya. Ya sedikit Kalau aku mau nanya, Pal. apa? Kan tugas apa sebenarnya ke Bapak Amin? Apa sih? Bapak Amin sebenarnya Bapak Amin. Tadi Bang, sekarang Bang, Bang. Iya, Bang. Bang. Amin. Iya. Saya mau nanya Pak tentang tugas. Banyak apa? Ya Allah. Bang Amin. Ya, saya mau nanya tentang tugas KPI itu tugasnya 24 jam apa? Nanti kalau misalkan ada yang ngaduin apa gimana tuh, Pak? Wih, ini pertanyaannya iya. ternyata diam-diam luar biasa. Iya, Mind blowing, kapan mind tuh blowing. 24 jam KPI itu Iya. ada begini. Iya. Nontonin TV. Halo nih, Iya. KPI blablabla. Jadi ada dua pola Yung gitu. Pak. Iya, Jadi yang diawasi oleh KPI secara langsung. Jadi kalau kalian nanti main ke KPI ya di Jalan Juanda itu, di lantai 3 itu ada 160 orang yang menonton televisi dan mendengarkan radio 24 jam. Bener, sampai mata mereka berair, kita harus ngasih insto ke mereka. Tapi itu mereka kita bagi ke dalam 3 shift, jadi 8 jam. Nah, tapi tugasnya tadi yang Buyung bilang, yaitu men-tagging temuan-temuan, wah ini tayangan ini melanggar pasal tentang anak. Wah, mereka akan men-tagging. Oh, ini melanggar pasal tentang perempuan gitu ya, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap kelompok disabilitas, semua. Jadi 24 jam itu mereka menonton dan mendengarkan radio. Kemudian taggingan tadi, temuan tadi diberikan kepada bidang pengawasan isi siaran. Misalnya nih ya, dalam satu hari ada 20 ya taggingan. Nah, di rapat pengawasan isi siaran, berdasarkan P3SPS yang lebih dalam tinggal 10 gitu kan. Nah, 10 ini yang akan dibawa ke dalam pleno sanksi di
Komisi Penyiaran Indonesia yang dihadiri oleh 9 komisioner. Nanti 9 komisioner ini akan memberikan pembacaan satu persatu dari 10 ini. Oh, kalau menurut Pak Amin, oh ini diberikan peringatan. Oh, kalau menurut komisioner lain, oh ini diberikan pembinaan misalnya. Jadi nanti hasil dari pleno sanksi tadi yang akan ditetapkan apakah peringatan ataukah tidak sanksi. Nah, selain dari internal, ini kan saya udah dikasih tahu tinggal 2 menit lagi. Itu dari masyarakat. Oh nggak apa-apa, Pak. Ini ntar bisa mundur lagi Pak. Podcast yang nanti selanjutnya bisa kita mundurin lagi Pak. Boleh, Pak. Bisa dimundurin lagi. Masyarakat bisa. Jadi melalui pengaduan. Pengaduannya juga kita buka 1 kali 24 jam. Masyarakat bisa memberikan aduan kepada kami melalui channel-channel yang sudah kita siapkan. Melalui website, media sosial kita. Jadi kalau misalnya kalian lihat IG-nya KPI Pusat itu, wah, setiap hari kita mendapatkan bukan hanya aduan, termasuk bulian. Ya, karena banyak masyarakat yang tidak paham bahwa seakan-akan KPI ini hadir untuk membelenggu kebebasan. Tidak. Kita justru ingin melindungi masyarakat, kepentingan publik. Banyak masyarakat yang nggak tahu gitu ya bahwa KPI ini menyensor. Padahal tugas kita bukan menyensor, yang menyensor adalah LSF tapi juga dia bukan menyensor kan, bukan menyensor tayangan TV gitu. Nah, itu yang tidak diketahui oleh masyarakat bahwa kami ini sebenarnya hadir justru untuk melindungi anak-anak, melindungi remaja, melindungi kelompok rentan, disabilitas gitu ya. Kayak misalnya pernah ada tayangan yang mengundang kelompok disabilitas gitu ya, di mana kelompok disabilitas itu disuruh melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang sangat sulit buat mereka, gitu kan. Nah ini kan membahayakan juga buat kelompok disabilitas. Nah disitulah peran dari Komisi Penyiaran Indonesia. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan podcast hari ini yang saya yakin ditonton oleh puluhan juta, puluhan juta gitu ya, masyarakat bisa lebih paham, Gen Z bisa lebih tahu gitu. Oke, jadi semoga kita bisa banyak lebih paham lagi terkait KPI dan dengan apa namanya? Ruang lingkup. Iya, ruang lingkup penyiaran biar kita pedoman penyiaran terutama tadi ada P3K, ada P3PS. P3SPS. P3 kapan? Obat. Emang kamu sakit? Jangan P3 SPS. SPS bukan ini, yang buat statistik. SPSS. Oh, SPSS. Iya. Sebenarnya banyak banget pengen. Iya, sebenarnya kita banyak banget sih Pak buat ngomong, cuma sepertinya Bikin 2 jam aja gimana iya, podcastnya? pengen 2 jam cuma sepertinya Mas Mus habis ini ada acara lagi kan. Lebih cepat lagi aja, lebih singkat. Terima kasih buat pulang kampus yang udah menyaksikan podcast hari ini. Buat sobat pulang kampus di rumah, semoga bisa dapat ilmu-ilmu terkait penyiaran. Kalau seandainya kan apa? Lanjut. Oh iya. Semoga biar bisa kan jadi lupa. Kalau kepotong begini nggak asik. Bisa mempelajari. Iya, semoga bisa banyak mempelajari terkait penyiaran. Kalau misalkan banyak juga teman-teman di rumah, sobat pulang kampus di rumah, kalau seandainya kan artisnya hilang, itu yang take down KPI itu. Oh, bukan. KPI itu mengawasi penyiarannya, lembaganya, bukan artisnya. Ya, jadi jangan salah kaprah dulu. Ya, sekianlah pokoknya. Terima kasih Pak Amin. Terakhir Pak Amin, terakhir banget ngomong deh. Apa tuh nih ngomong nih? Apa gimana? Pesan. Iya, pesan untuk bagaimana? Gimana? Kalau besar tulisannya ya, kalau besar tulisannya. Iya, pesan KPI untuk masyarakat. Iya. Saya bantu. Berarti nanti honornya dibagi 2 ya. Aduh Pak, ini jangan. Aduh. Nah, pesan KPI dari Bapak untuk masyarakat. Oke, jadi saya berharap semua yang nonton podcast keren ini kembali menonton televisi, mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi yang lebih kredibel, lebih bisa dipertanggungjawabkan dan juga punya nilai edukasi ya selain hiburan tadi. Boleh tetap mengakses media sosial, media baru. Tetapi yang perlu kami sampaikan adalah informasi hiburan yang diproduksi oleh lembaga penyiaran televisi dan radio jauh lebih aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada konten-konten yang kurang baik, itu kita bisa protes langsung ke lembaga penyiarannya. Dibandingkan dengan platform
media baru gitu. Yang tadi saya sampaikan, belum ada lembaga yang dimandatkan untuk melakukan pengawasan. Tetap nonton televisi dan mendengarkan radio. Nah, Itu dia pesannya. Tetap nonton televisi dan juga dengarkan radio karena disitulah pusat informasi. Teman-teman sobat pulang kampus semua bisa dapat informasi, dapat hiburan juga yang edukatif, dapat edukasi juga, keren banget pokoknya. Terima kasih Pak Amin Sabana. Terima kasih Tifal, Buyung, Iya, itu Jambung. dia. Siap. Itu dah podcast pulang kampus hari ini bareng Pak Amin. Tidur. Jangan lupa, ya jangan lupa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe kalau kalian suka dengan konten ini. Jangan lupa kalau teman-teman semua mau di mau undang, undang dong anggota LSF yang Bu Titin tadi. Boleh banget langsung. Boleh banget yang tadi bisa kita langsung komen aja, Iya, langsung komen aja atau misalnya Bang, Pak Amin juga Bang Amin undang lagi dong. Boleh banget lah. Boleh banget, Kita boleh undang banget. lagi ya. Terima kasih juga untuk Medeling yang udah bantu support podcast kita pada hari ini. Betul. Terima kasih Pak Amin udah mampir. Terima kasih Terima semua. kasih semua sobat pulang kampus yang udah nonton. Jangan lupa di Like, lagi aja. like. Pak Amin ada IG? Ada dong. Taruh di sini nanti nih, IG-nya taruh di sini. Iya, IG-nya taruh di sini, diputerin ke sini, taruh ke sini. Ya, teman-teman semua, kalau nanti ada menemukan kejanggalan terhadap penyiaran bisa langsung diadukan oleh website KPI, lewat IG-nya KPI. Twitter ada, Pak? X ada X-nya ada. X-nya Oke, Twitter KPI. juga ada. Jadi Twitter X ya? iya, kita sebagai citizen juga bisa membantu untuk lembaga penyiaran Indonesia biar lebih maju lagi dan lebih sukses di Indonesia. Asik banget. Oke, terima kasih semua sobat pulang kampus. Kita pamit undur diri sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sobat pulang kampus, masa iya langsung pulang. Waalaikumsalam.